Assalamualaikum Bu Mahmuda. Waalaikumsalam Bu Ya, Mila. selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Saya ingin Bu Mahmuda sehat selalu ya. Amin. Ya, Bu, sebelum observasi pembelajaran nanti di kelas ya, saya perlu melakukan pra-observasi dulu ya. Nah, ya nanti waktu pembelajaran di kelas itu mata pelajaran apa dan kelas berapa yang akan Ibu lakukan? Jadi besok rencananya itu kita akan praktek mengajar di kelas 12 KI 2 Bu. Untuk pelajarannya yaitu proses industri kimia. Biasanya anak-anak menyebutnya PIK. Nah, terus untuk materinya materi yang kita gunakan yaitu electroplating. Electroplating ya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu Bu, tujuan pembelajaran nanti itu apa Bu? Ya, jadi tujuan pembelajaran dari materi kita yaitu tentang electroplating. Jadi electroplating tujuannya karena ada kompetensi dasar sama kompetensi inti ya Bu ya. Nah, dari situ kita mengambil tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu nanti diharapkan siswa dapat menganalisis siswa dapat menjelaskan apa sih proses electroplating itu. Nah, terus yang kedua siswa dapat dapat menghitung. Jadi karena proses electroplating ini berhubungan sama pelapisan logam, nanti diharapkan siswa dapat menghitung logam yang melapisi sesuai dengan hukum Faraday. Terus yang ketiga, nanti siswa diharapkan bisa melakukan praktek proses electroplating. Ya, berarti sampai praktek ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi untuk tujuannya sudah, kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya selain tujuan pembelajaran tadi, kita sebenarnya ada permasalahan Bu Mila. Jadi selama ini permasalahan kita yaitu siswa kurang termotivasi. Jadi kalau misalnya terutama untuk soal-soal perhitungan Bu, jadi mereka cenderung gak paham atau bosan, monoton seperti itu. Nah, dengan model pembelajaran yang saya ajarkan nanti, saya harapkan bisa siswa nanti termotivasi. Jadi terutama dalam menerapkan konsep dari soal perhitungan hukum Faraday. Nah, terus selain itu biasanya kan siswa yang cenderung memiliki kemampuan rendah itu mereka itu cenderung diam kalau di kelas. Nah, dengan model pembelajaran ini dan metode pendekatannya diharapkan nanti siswa akan lebih aktif. Dan dari situ nanti juga diharapkan hasil belajar siswa juga akan meningkat. Ya. Terus nanti untuk mencapai area pengembangan yang Ibu lakukan tadi ya, kan butuh strategi ya. Nah, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Oke, jadi kita sebagai guru Bu Mila sebelum kita mengajarkan kita biasanya kan harus membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Seperti ini ya. Iya. Jadi dalam perangkat pembelajaran itu saya sudah menyebutkan kalau model pembelajaran nanti yang akan saya gunakan itu yaitu model pembelajaran discovery learning. Sedangkan selama ini biasanya guru-guru itu kan cenderung mengajarkan model pembelajaran langsung ya Bu. Nah, itu nanti kita ubah, kita menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, dengan adanya model pembelajaran discovery learning ini diharapkan yang pertama selain itu nanti juga akan menggunakan pendekatan saintifik Bu Mila. Jadi karena kita nanti akan berhubungan sama praktikum, pendekatan yang cocok yaitu pendekatan saintifik dengan menggunakan metode diskusi. Jadi tetap harus ada diskusinya supaya nanti ada peran dari masing-masing siswa yang kemampuan tinggi dengan kemampuan yang rendah itu tadi. Nah, selain itu saya juga menggunakan media pembelajaran. Biasanya kita medianya itu papan tulis ya Bu Mila. Sekarang atau PowerPoint biasa kita menggunakan mode media pembelajaran yang lebih menarik, bisa Canva untuk menjelaskan dan di situ ada video interaktifnya juga. Terus di akhir pembelajaran biasanya kita kan tes tulis ya Bu Mila. Nah, itu nanti anak-anak kita beri lewat soal yang kita taruh di Google Form atau seperti itu. Terus yang terakhir juga siswa kita juga memberikan membuat LKPD. Jadi LKPD ini nanti kita LKPD yang berbasis discovery learning. Jadi dengan adanya LKPD itu siswa akan lebih terstruktur daripada kita nanti soalnya ditulis langsung di situ di papan tulis. Itu biasanya siswa sudah bosan dengan model pembelajaran yang seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Saya kira sudah cukup.
Semoga besok pembelajaran Ibu seperti yang diharapkan ya, menjadi pembelajaran yang menarik sehingga siswa juga termotivasi seperti yang pengen Ibu ingin ya capai gitu ya. Ya, terima kasih Bu Mahmudah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, masih semangat semua ya? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, harus siap, harus semangat ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti diberikan Allah kemudahan dan kelancaran. Silakan yang memimpin berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita lakukan bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Farhan. Untuk selanjutnya anak-anak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Untuk meningkatkan sikap nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah siap? Silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya cek dulu ya. Fani Amsikul Ma'arif, Febrianti Ayu, Febrianti Eka, Filsa, Firnanda. Mana Firnanda? Oh iya. Dan yang terakhir Ivan. Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi inti, Mahmudah ingin mengingatkan kalian tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sel elektrokimia. Masih ingat? Siapa yang ingat apa itu elektrokimia? Angkat tangan. Filsa, ya silakan berdiri. Saya bisa Kawasarani untuk menjawab. Menurut saya, sel elektrokimia adalah hubungan antara energi kimia dengan energi listrik. Oh gitu. Jadi karena elektro sama kimia, berarti elektro itu apa? Elektro itu apa nak? Listrik. Kalau kimia? Kimia. Jadi energi kimia. Jadi ada hubungan antara listrik sama kimia. Terima kasih Filsa. Beri aplaus dulu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyempurnakan kembali jawaban dari Filsa. Ayo Bu, Oh ya, silakan. saya Jonathan Fernandi Jose. Saya sangat setuju sama pendapatnya Filsa Ya. yang menjelaskan bahwa elektrokimia adalah ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara energi kimia dan listrik. Jadi Terima kasih. ya, terima kasih untuk majelis kita beri aplaus dulu. Itu tadi sel elektrokimia itu nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang proses elektroplating. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama. Jadi nanti kalian melalui literatur, ya, buku ajar sama berdiskusi, nanti kalian dapat menjelaskan apa sih elektroplating itu. Ya, yang kedua, nanti kalian bisa menghubungkan. Tadi kan kalian sudah belajar elektrokimia ya. Nah, nanti kalian bisa menghubungkan antara elektrokimia dengan elektroplating. Yang keempat, menganalisis tahapan-tahapan proses. Sekarang kita masuk ke materi kita. Oke, di sini ada gambar. Siapa yang mau menjelaskan ini ada gambar apa ini? Ya, angkat tangan. Saya Maisa Rahmani Amalia. Di situ terdapat sebuah gambar gembok. Dan Ya. menjadi perbedaan antara yang satunya berkarat dan satunya tidak. Satunya, ya, terima kasih. Jadi di sini menurut
teman-teman kalian itu ada dua gambar yang berbeda. Gambar pertama yaitu dia berkarat, dan yang kedua dia tidak berkarat. Ada dua gambar, yang satunya tidak dilapisi dan yang satunya dilapisi. Lapisan itu kita kenal dengan yang namanya proses elektroplating. Kita saksikan video berikut ini. Bicarbonate acid is made by putting chromium trioxide into water. This solution is poured into a beaker, which is fitted with copper electrodes. When these electrodes are connected to a 6-volt battery, electrolysis occurs immediately. We begin to see the chromium deposited on the cathode. Ions containing chromium are reduced to chromium metal, which plates out on the cathode. When this electrode is removed and wiped, we see a layer of silver-colored chromium plated on the red-brown copper electrode. Nah, sudah selesai. Anak-anak, ini yang namanya proses elektroplating. Ya, mungkin ada yang mau menjelaskan tentang gambar ini, tentang video ini? Ya. Jadi menurut saya video itu menjelaskan tentang proses pelapisan terhadap seng atau besi dengan menggunakan senyawa krom, di mana nantinya menggunakan larutan elektrolit sebagai wadah perpindahannya, seperti itu. Terima kasih. Ya, kita berapresiasi. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk menjawab dari beberapa identifikasi masalah. Masalahnya apa? Identifikasi masalahnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, pengertian elektroplating itu apa? Nah, di sini identifikasi masalahnya itu ada di LKPD. Nanti kalian akan berkelompok. Berkelompoknya sudah ditentukan sama Bu Mahmuda. Ada berapa? 4 kelompok ya? 4 kelompok, satu kelompok berapa orang? 5 orang. Nah, nanti silakan kalian duduk per kelompok dulu, baru nanti saya bagikan LKPD dan akan saya jelaskan aturannya. Ya, silakan kalian duduk per kelompok dulu. Sudah duduk per kelompoknya? Ya, oke. Saya bagi dulu LKPD-nya ya. Oke, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Sebentar. Jadi anak-anak coba diperhatikan LKPD-nya, ya. Di situ ada identifikasi masalah di halaman 5. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi kelompok, ya. Kalian kumpulkan data, kalian boleh mencari lewat literatur atau dari buku ajar. Buku ajarnya sudah di-share Bu Mahmuda di Google Classroom, ya, Google Classroom. Jadi silakan kalian cari literatur yang berhubungan dengan identifikasi masalah tersebut. Ya, waktu pengumpulan datanya sekitar 10 menit, baru nanti kita akan lanjutkan berikutnya untuk pengolahan data. Setelah diskusi pengumpulan data, pengolahan data, penulisan di LKPD 20 menit, kemudian nanti kita akan membahasnya. Oke? Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan. Silakan berdiskusi. Oke anak-anak, pengumpulan datanya itu kalian sudah selesai. Sekarang silakan kalian olah datanya, kalian tulis di LKPD ya. Kalau sudah, kita akan membahasnya. Oke. Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation atau ion positif. Nah, pada kation ada logam aktif golongan 1A, 2A, Al, dan Mn yang bereaksi adalah air. Sehingga reaksinya adalah 2H2O ditambah 2Mn menjadi H2 ditambah 2OH-. Selain itu ada kation lain atau H+, maka kation akan tereduksi. Untuk H2 reaksinya adalah 2H+ ditambah 2Mn menjadi H2. Sedangkan untuk logam reaksinya adalah LX+ ditambah XMn
2+ ditambah 2 menjadi CU. Kita beri aplaus dulu. Ya, barangkali ada yang mau memberikan refleksi? Ya. Apa kurangnya Jo dari pembelajaran ini? Kalau menurut saya pengajaran dari Rumah Muda itu sudah bagus banget karena apa? Dari segi kecepatan mengajar itu juga nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat, sehingga kita sebagai siswa itu lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh Rumah Muda. Selain itu dari segi komunikatif, Rumah Muda juga sering mengajak bicara siswanya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Jadi nggak cuma kita sebagai siswa mendengarkan, tapi kita juga bisa berdiskusi sama Rumah Muda. Ya, terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu untuk anak-anak, karena waktunya sudah mau habis. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran ini, Rumah Muda ingin mengingatkan kalian untuk belajar materi selanjutnya, yaitu tentang proses elektroplating praktek ya. Nanti kalian minggu pertemuan berikutnya, nanti kalian akan melakukan praktek elektroplating. Silakan dibaca di rumah. Tadi teman kalian, jawaban kalian juga sudah ada di situ tentang merancang praktek praktikum elektroplating. Oke, di buku ajar juga sudah ada, dan jangan lupa di buku ajar itu juga ada soal tentang atau soal evaluasi tentang proses elektroplating. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama. Ya. Mungkin sebelum Rumah Muda meninggalkan kelas ini ada yang ditanyakan? Ya. Untuk materinya sudah jelas ya? Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Kita doa dulu ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita